Puji nama Tuhan, shalom. Ibu-ibu sekalian, apa kabarnya? Ayo, ibu-ibu kelihatannya mukanya bersuka cita, mukanya berseri-seri. Puji nama Tuhan. Bukan saja karena bulan ini bulan kasih sayang, membuat muka kita bersuka cita ya ibu-ibu. Tapi kita bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Mari berikan salam kiri kanan dan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita mau belajar ya untuk saling mengasihi. Ya. Sebenarnya kita sebagai manusia, apalagi ibu-ibu nih, paling selalu ingin dikasihi, ya enggak? Ingin disayang, ya dari suami, dari anak-anak, ya kan? Jangan sampai dari yang suami tetangga loh ya, ya. Tapi, jadi kita tuh rindu sekali dicintai, dikasihi. Itu wanita, itu wajar, ya. Nah, oleh sebab itu ada tokoh yang begitu sangat mencintai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah Bapa kita di surga. Ya, kita baca Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Kalau semua sudah dapat, demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini perintah dari Tuhan. Ya, kalau perintah itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, begitu pentingnya kasih bagi orang percaya sehingga tidak henti-hentinya kita perlu dan selalu diingatkan perihal kasih ini. Ya ibu-ibu, setiap kita pasti merindukan ya, tadi saya bilang rindu sekali untuk disayang, dikasihi ya. Itu wajar sebagai orang wanita ya, kita suka. Dan Yesus juga memberikan perintah agar kita saling mengasihi seperti Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun banyak orang nih berkata, aku mau kasihi dia, asal dia juga mengasihi aku. Itu manusiawi. Ya, jadi kita menuntut balasan. Kita mau kasih, aku mau kasih PSVV, tapi PSVV juga mau kasih aku. Ya, tapi Tuhan tidak. Tuhan tunjukkan kasihnya total kepada kita. Terserah kita. Kita mau kasihi Tuhan atau tidak, tetapi Tuhan selalu memberikan kasihnya kepada kita. Nah, oleh sebab itu sore hari ini firman Tuhan berkata dengan judul kita harus saling mengasihi. Karena kita sudah terima kasih dari Tuhan, kita patut saling mengasihi. Ya enggak? Mengasihi itu bukan bilang aku mengasihi kamu, ya. Tapi aku tidak menunjukkan, cuma bibir saya katakan saya mengasihi. Tapi saya tidak menunjukkan kasih itu. Nah ibu-ibu, kita katakan kita mengasihi seseorang. Kalau kita membuktikan kita mengasihi dia dengan perbuatan kita. Iya enggak? Enggak ada aku bilang gini, aku mengasihi Pastor Vivi tapi ya sudah kalau aku dengar Pastor Vivi sakit. Butuh pertolongan, ya biarkan aja. Enggak loh ya. Karena apa? Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Kita juga harus lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan sudah membuktikan kasihnya bagi kita ya ibu-ibu. Dia rela, Tuhan Allah rela ya menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia juga rindu supaya kita menunjukkan kasih kita itu kepada Tuhan.
bagaimana agar kita bisa hidup saling mengasihi? Ya, ini pertanyaannya tuh memang sangat-sangat sukar untuk dilakukan ya. Maksudnya bagaimana kita harus saling mengasihi itu bagaimana gitu. Karena dunia itu selalu saya mau mengasihi dia kalau dia mengasihi aku. Sama aja dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang mereka lakukan demikian. Tapi yang Tuhan inginkan kita lakukan kasih seperti yang Tuhan sudah kasih kepada. Jadi Tuhan memberikan kasihnya kepada kita bukan untuk kita, untuk diri kita sendiri loh. Kita harus membagikan kasih itu bagi orang lain. Nah caranya kita buktikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri sudah membuktikan. Bayangkan ibu-ibu, Tuhan itu berikan kasihnya bagi kita. Dia sebelum dia ciptakan dunia ini loh. Dia sudah sediakan semua yang bagi kita. Dia sediakan matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, semua binatang. Dia sediakan, baru dia ciptakan manusia. Tandanya dia mengasihi manusia kan? Tandanya dia mengasihi kita kan? Karena kalau dia tidak menciptakan alam ini dulu, manusia itu akan hidup dengan apa? Cara apa? Itulah Tuhan kita yang baik. Oleh sebab itu ibu-ibu, kalau memang Tuhan izinkan kita di dalam bulan-bulan kasih sayang ini, menerima berita-berita tentang kasih, ayo coba kita renungkan. Sudahkah aku memberikan kasihku kepada keluargaku pertama-tama ya di dalam rumah, kepada suami, kepada anak, kepada mantu, kepada mertua, kepada cucu, pada tetangga. Sudahkah kita lakukan kasih yang seperti Tuhan berikan kepadaku, kepada mereka yang kita katakan kasih? Ya kadang-kadang kita cuma bisa katakan aku mengasihi engkau. Tapi sebatas aku bisa menunjukkan kasih itu. Aku tidak tulus mengasihi engkau seperti yang Tuhan kehendaki. Nah ibu-ibu, ada beberapa hal yang mengatakan, ya ada saya ambil 2 hal, terima kasih. Ada 2 hal di dalam kasih atau saling mengasihi itu tidak ada perbedaan. Dalam kita saling mengasihi itu tidak ada perbedaan. Ya, kita dapat baca itu dalam Kisah Rasul 10 ayat 34b. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 34b katakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, kalau kita betul-betul katakan kita mau mengasihi dia, kita nggak boleh membedakan orang. Aku bisa berikan kasihku kepada si A umpamanya karena dia tuh baik kepada saya. Atau karena dia tuh selevel dengan saya. Atau karena dia tuh selalu memuji saya. Ada loh orang mengasihi orang karena dia, aku ini selalu dipuji oleh si A. Makanya aku mengasihi dia. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Kita harus mengasihi tanpa ada perbedaan. Ya, karena begini ibu-ibu, banyak kali ya sebagai wanita kita tuh banyak di rumah tuh kan biasa ada punya orang ART yang membantu kita, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang walaupun kita tuh siang malam doa, datang ke gereja tanpa kita sadari, kita lakukan kehidupan di dalam rumah tangga kita sendiri punya perbedaan di dalam kasih. Kadang-kadang kita sebagai wanita tanpa sadar kita lakukan itu. Walaupun sering dari mulut kita mengucapkan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat pun kita katakan kita kasih. Padahal orang yang terdekat dengan kita pun tidak kita berikan kasih, itu namanya omong kosong. Betul kan ibu-ibu? Oleh sebab itu ibu-ibu,
Jangan kita lakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup kita ini biarlah betul-betul dapat membuat supaya semua orang tuh melihat kasih Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Ini ada memang hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Ada yang memang ada. Kehidupan sehari-hari itu ada. Ada rumah tangga yang punya ART tapi beras untuk makan keluarga beda dengan beras yang ART makan. Itu ada. Di antara kita yang percaya kepada Tuhan, yang setiap kali pergi ke gereja mengatakan aku mengasihi, tapi dia lakukan itu di dalam rumah tangga. Ada ibu-ibu. Jadi perbedaan itu selalu ada. Padahal kita ini semua kan ciptaannya Tuhan. Status kita tidak bisa dong beda dengan ART. Kita sama di mata Tuhan. Tapi mengapa kita yang mengatakan kita mencintai Tuhan, kita melakukan perbedaan itu di dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri. Sehingga banyak kali kita tidak bisa menangkan ART kita kepada Tuhan. Karena dia melihat kehidupan kita sehari-hari. Ibu tuh selalu berdoa dan bapak tuh selalu berdoa. Tapi kok kita nih makannya tuh tunggu sampai makanan sudah 3 hari di kulkas baru dikasih keluar. Ada. Jadi ibu-ibu hal-hal kecil itu tanpa kita sadari. Kita sudah melukai hati Tuhan. Jadi ibu-ibu, pertama kalau kita mau saling mengasihi, jangan ada perbedaan di antara kita. Apalagi kita di dalam komunitas kaum wanita, jangan ada perbedaan di antara kita. Karena kita ini semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat-sangat indah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Ayo, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga bagikan kasih itu bagi orang yang belum merasakan kasih Tuhan. Ya, jadi yang pertama, jangan ada perbedaan di antara kita sebagai kalau mau saling mengasihi ya. Ya, dalam pelayanan Yesus membuktikan bahwa ia sangat mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Buktinya Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak menyembuhkan orang milih-milih. Oh ini orang yang setia kepada saya menyembuhkan atau menolong setiap. Tapi Yesus lakukan semuanya, tidak ada membedakan satu dengan yang lain ya. Oleh sebab itu ibu-ibu mari. Kalau kita yang sudah mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kita lakukan itu dengan cinta kasih kepada Tuhan. Kalau tidak, percuma dengan semua yang kita lakukan. Karena semua itu tidak ada artinya. Ya, puji Tuhan. Coba ibu-ibu kita baca yang kedua. Kalau yang tadi pertama kasih itu tidak ada perbedaan. Yang kedua kasih itu mengampuni. Kasih itu mesti mengampuni loh ya. Aku disakiti oleh si A. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni dia. Ada itulah terjadi di dalam orang percaya. Ada. Padahal setiap hari bibir mulut ini memuji Tuhan. Menaikkan doa kepada Tuhan. Tapi dia dapat lakukan itu. Padahal firman Tuhan katakan kasih itu mengampuni. Tuhan juga tahu lakukan itu bagi kita, ya kan? Siapa kita ini yang sudah kita lakukan semua yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan mengampuni kita, jadikan kita menjadi anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu ibu-ibu, mari kita belajar agar hidup kita ini betul-betul lakukan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kasih itu memberi, kasih itu memberi. Dikatakan kasih itu harus memberi. Ya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih, ya. Juga kita baca Lukas 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan di situ, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian, ya. Oleh sebab itu ibu-ibu, mari kita melatih diri kita supaya kita tuh dapat betul-betul menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan baik kita. Semua yang terbaik sudah Tuhan berikan untuk kita. Apa yang bisa kita balas kebaikan Tuhan? Hanya dengan kita dapat membagi kasih yang Tuhan berikan bagi kita, buktikan itu bagi orang-orang yang membutuhkan di kiri kanan kita, ya. Bukti lain Allah sangat mengasihi manusia, ya tadi saya katakan dia ciptakan langit, bumi, bintang, matahari, bulan dan sebagainya untuk kita. Jadi dia begitu-begitu sangat-sangat mencintai dan mengasihi kita. Artinya kita menerima kasihnya terlebih dahulu, baru kemudian kita mengasihi Allah sebagai pemberi dan kita adalah penerima. Itulah prinsip utama kasih. Jadi kekristenan adalah kasih, ya. Puji nama Tuhan, semua aktivitas kita harus berdasarkan kasih. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak bisa panjang-panjang ibu-ibu, ya. Yang saya dapat cuma ini. Jadi ayo mari ibu-ibu kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Tidak perlu kita tuh mengasihi orang tuh kalau aku punya harta. Oh kalau aku punya uang baru aku bisa mengasihi. Enggak. Kasih itu bukan karena aku punya harta saja. Aku bisa mengasihi orang dengan cara tersenyum manis dengan orang lain. Ya mungkin ada teman kita yang punya beban. Cuma dengan kita memberikan dia semangat, kekuatan, dapat membuat dia lupakan masalahnya. Tapi kalau kita mau katakan aku mengasihi kalau aku bisa memberikan sesuatu dengan hartaku, ya kalau yang punya silakan. Tapi kalau yang enggak punya enggak perlu. Cukup dengan senyum kita, dengan doa kita, dengan kata-kata penyemangat, itu dapat menguatkan sesama kita. Oleh sebab itu ibu-ibu jangan merasa bahwa aku ini bisa mengasihi, Bu Eti itu bisa mengasihi karena Bu Eti itu banyak duit. Oh si A bisa karena dia itu kaya, si Beni bisa karena dia hebat. Enggak ibu-ibu, coba kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kalau kita dapat lakukan kasih melalui hal-hal yang kecil saja, nama Tuhan dimuliakan. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kita mau berikan apa buat Tuhan? Semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa yang kita mau balas kepada Tuhan? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Hari ini kaum wanita Genesis Women, ya, Genesis Women menerima perintah Tuhan harus saling mengasihi. Lakukan itu dengan cinta kasih. Kita akan lihat Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya, karena kita lakukan itu dengan tulus. Kita lakukan itu dengan cinta kasih. Saya kalau mau berbicara tentang mengasihi, terlalu banyak sekali yang saya dapat dari Tuhan. Yang harus saya tidak bisa tahan untuk tidak memberi. Bukan saya bilang begini lalu ibu Eti sombong banget ya karena bisa memberi. Enggak ibu-ibu, enggak.
Karena saya nih sudah terlalu banyak dapat dari Tuhan. Dan saya ceritanya kayak gini. Saya tuh punya satu kebiasaan. Ada orang tuh datangi saya, umpamanya ada orang ketok pintu tek gitu. Saya belum ketemu dengan orangnya. Saya intip, dia lihat hati saya nih sudah tergerak. Apa sih yang ada pada saya mesti kasih buat dia? Loh, dia belum minta loh. Belum. Tapi sudah ada itu di hati saya. Aku kepingin kasih apa ya buat dia. Sampai saya tuh pernah bertanya kepada hamba Tuhan. Apakah saya ini salah? Terus ibu itu bilang gini, tapi ada orang yang sudah datang di depan saya, minta, kok hati saya nggak tergerak untuk kasih. Karena perbedaan itu, ibu-ibu, saya pernah bertanya kepada hamba Tuhan, salahkah saya? Salahkah saya lakukan itu? Jawaban apa yang saya dapat dari hamba Tuhan itu? Dia bilang, enggak Bu Eti. Karena semua yang Bu Eti dapat ini dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mau Bu Eti memberikan sesuatu yang sia-sia. Ibu bisa nangkep. Karena apa? Mungkin saja orang yang minta itu bukan untuk kebutuhan dia. Mungkin dia akan pakai untuk hal-hal lain. Ya itu yang Tuhan tidak kehendaki. Makanya Tuhan berikan aku hati yang keras untuk tidak memberi. Saya pernah bertanya itu kepada hamba Tuhan. Karena saya takut saya salah. Tapi jawaban itu yang saya dapat. Saya bersyukur bahwa memang benar yang saya dapat dari semua ini yang saya terima ini dari Tuhan. Dan saya juga harus pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya kira ibu-ibu mungkin ibu-ibu di antara kita juga pernah mengalami hal-hal yang sama seperti saya. Ya, jangan khawatir. Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita belum tahu. Bisa saja teman baik kita datangi kita dan mengatakan aku begini, aku begitu, aku begitu. Padahal dia tuh ingin supaya kita tuh jatuh. Jadi ibu-ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau memang kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan memberitahukan ke hati kita. Tuhan akan berikan kita damai sejahtera apabila kita lakukan itu dengan tulus. Tapi Tuhan juga akan memberikan kita tidak damai sejahtera. Kalau memang persembahan kita itu disia-siakan. Itu bedanya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Saya kalau mau menceritakan kebaikan Tuhan, kita nggak pulang, tidak pulang. Banyak sekali yang saya alami, benar. Banyak sekali yang saya alami. Saya baru rencana dengan suami. Saya baru rencanakan sesuatu dengan suami. Tapi itu memang tulus dari hati yang paling dalam kepada Tuhan. Loh, Tuhan sudah gerakan orang. Datang bawa berkat buat saya loh. Sungguh luar biasa Tuhan tuh. Di masa ini saya kesaksian sedikit ya. Ada yang sudah mendengar kesaksian ini tapi banyak yang belum dengar. Di musim corona, kita kan tidak berbakti. Kita kan online, berbaktinya online. Terus saya dengan suami, apa sih yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Ini kita dua nih, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Terus suami saya ini punya ide, ayo kita bantu panti asuhan. Oke, aku bilang oke, kita bantu panti asuhan. Saya nih baru buka Google. Tuhan tuh luar biasa. Saya masih buka Google cari panti asuhan mana yang saya mau support. Tuhan kirim berkat buat saya dan berkat itu besar dan luar biasa. Saya percaya, saya bilang buat suami, ini yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Mulai dari saat itu, ini bukan kalau saya cerita seperti begini, bukan sombong loh ibu-ibu, enggak, dijauhkan Tuhan. Mulai dari saat itu, setiap bulan, saya dan suami lakukan itu ke beberapa panti asuhan. Bisa 500 kotak nasi atau 705 kotak nasi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ingin membagikan berkat yang Tuhan kasih buat saya untuk banyak orang yang membutuhkan. Karena saya melihat, ya bukan saya lakukan itu dan mengharapkan berkat dari Tuhan, enggak. Karena terlalu banyak Tuhan berikan bagi saya. Semua yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi saya.
Saya nggak bisa balas. Apa yang Tuhan berikan itu bagi saya. Apakah kita balas kasih Tuhan dengan berdoa saja. Atau datang beribadah kepada Tuhan saja. Firman Tuhan bilang, yang aku butuhkan itu bukan persembahan, tapi Tuhan tuh butuh kita untuk melayani janda-janda, fakir, miskin, dan orang-orang yatim piatu. Betul kan di firman Tuhan katakan demikian? Oleh sebab itu ibu-ibu, mari kita terapkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan saja karena kita bisa punya uang, kita senyum manis kepada mereka. Kita merangkul mereka dengan kasih. Mereka merasa penuh dengan sukacita. Kita dengar apa keluhan mereka. Itu kita sudah lakukan kasih kepada Tuhan. Yang saya harapkan sore hari ini firman Tuhan yang begitu sederhana dapat mengingatkan kita bahwa benar kita tidak bisa hidup tanpa kasih. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih. Karena kasih itu sangat-sangat luar biasa. Ya, ada kata-kata dari Ibu Teresia ya. Katakan demikian, tebarkan cinta kasih kemanapun Anda pergi. Pertama-tama di dalam rumah tangga, kepada suami, kepada anak, kepada mantu, kepada istri, kepada cucu-cucu, untuk mertua, ya, dan orang tua, mertua dan tetangga. Jangan pernah biarkan, kata Ibu Teresia, jangan pernah biarkan seseorang datang kepada Anda lalu pergi begitu saja tanpa merasa bahagia. Kadang-kadang ya kita bisa mendengar keluhan orang tapi ya sebatas kita dengar dan kita katakan ya siapa suruh. Mungkin kamu yang salah sehingga hal itu terjadi atas kehidupan kamu. Tanpa kita sadari, kita tidak memberikan kasih. Jadilah ekspresi hidup dari kebaikan hati Tuhan, kebaikan hati di wajah Anda, kebaikan hati di senyum Anda, dan kebaikan hati dalam salam hangat Anda. Itu yang kata Ibu Teresia. Biarlah kita lakukan itu dengan tulus dan kita akan rasakan. Memang ada punya kepuasan tersendiri, dulu waktu saya masih belum corona nih belum. Saya belanja tuh di Pasar Pucang. Terus beli nasi kuning di Pasar Pucang tuh aja nasi kuning ya, 50.000 satu bungkus. Saya tuh beli 50 bungkus. Nah, dari Pasar Pucang ke tempat saya ke Galaksi tuh saya pakai taksi. Di jalan saya bagi buat tukang beca, buat sapu-sapu jalan dan sebagainya. Nah itu kalau aku pergi ke pasar saya lah, sampai si tukang jual nasi kuning dia tanya gini, Bu itu ibu beli banyak-banyak untuk apa? Terus saya bilang, oh saya bagi buat orang-orang di jalan yang beca, tukang sampah dan sebagainya. Terus dia bilang gini, Bu boleh. Saya berikan 5 bungkus lagi Bu. Oh boleh Tuhan berkati kamu. Aku bilang begitu, Tuhan berkati daganganmu. Nah ibu dengan cara itu saja loh. Orang bisa tergerak untuk lakukan kasih. Ayo ibu-ibu jangan kita pasif. Berikan senyum kita yang tulus kepada teman-teman kita. Berikan kasih kita yang tulus. Sehingga nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan. Tapi biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih dari surga memenuhi hati ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
Mari kita jangan nyanyikan pujian ini seperti biasanya, tapi kita nyanyikan pujian ini keluar dari dasar hati kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku butuh kasih-Mu Tuhan, agar aku juga dapat mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihiku. Biar hidupku boleh menjadi berkat. Biar hidupku boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan untuk membanggakan nama kami, tapi semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari saya ajak, mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir sekali lagi pujian ini. Kami doa, saya minta kesediaan Ibu pahalakan bahwa kita di dalam doa. Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kepada Tuhan, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat